Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo gengs, masih tetap setia kan untuk menanti kabar terupdate dari 651 Safa? Gengs, tentang Jiwasraya masih menjadi rahasia terkait dengan aliran dana Pilpres 2019. Dana kampanye yang dikabarkan dikucurkan dari asuransi yang pesakitan ini masih menjadi tanda tanya besar. Sampai-sampai pun tercium lobi-lobi istana untuk mencegah hak angket Jiwasraya lewat partai penguasa parlemen. Istana tengah mencegah DPR menggunakan hak angket untuk kasus Jiwasraya, dan PDI Perjuangan gencar melobi agar panitia khusus gagal terbentuk. Ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah istana tengah melobi partai koalisi untuk mencegah penggunaan hak angket kasus Jiwasraya. Yang kedua, di hadapan partai koalisi, Menteri BUMN Erick Thohir tengah memaparkan skema penyelamatan Jiwasraya. Dan yang ketiga, PDIP pun gencar melobi partai-partai koalisi di DPR. Kita mulai drama berikut ini. Membuka pertemuan dengan koalisi partai pendukung pemerintah di Istana pada hari Selasa 14 Januari yang lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ia memastikan pengusutan perkara yang menurut Kejaksaan Agung mencapai 13,7 triliun rupiah tersebut akan terus berjalan. Presiden Jokowi juga berpesan agar duit nasabah Jiwasraya dikembalikan secara bertahap. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig Friedrich Paulus, yang hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden kemudian mempersilahkan Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan skema penyelamatan Jiwasraya. Ludwig hadir mendampingi Ketua Umum Golkar yang juga merupakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Wakil Ketua Umum Golkar Aziz Syamsuddin. Petinggi partai lain yang hadir diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa, beserta Sekretaris Jenderal Arsul Sani. Kemudian ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah anak buahnya seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkumham Yasona Lauli, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian ada Kapolri Jenderal Idham Aziz serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mereka terlihat dalam persembuhan yang dimulai pada pukul 3 siang itu. Tak hanya membahas Jiwasraya, pertemuan selama 2 jam tersebut juga ternyata membahas persoalan lain seperti Omnibus Law dan juga rencana pemindahan ibu kota. Dua peserta pertemuan mengatakan Erick menyampaikan rencana pembentukan holding asuransi Jiwasraya. Dengan strategi tersebut diharapkan bisa terkumpul dana awal dari sejumlah investor 2 sampai dengan 3 triliun rupiah. Dana itu yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan duit nasabah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo secara terpisah menuturkan ada 3 calon investor dari luar negeri dan 1 calon dari dalam negeri yang berminat menyehatkan Jiwasraya. Namun Kartika pun masih menyimpan rapat nama investor tersebut. Untuk diketahui, kebutuhan dana untuk menyehatkan kembali Jiwasraya itu mencapai 32,89 triliun rupiah. Setidaknya pun butuh 8 tahun untuk mewujudkan rencana tersebut.
Kembali lagi, kata Erik, dua sumber yang sama juga mengutarakan bahwa kebutuhan dana itu mencapai triliunan rupiah. Menurut keduanya, target tersebut bisa dicapai dengan catatan kondisi politik dalam negeri tidak gaduh, sehingga investor merasa nyaman untuk menanamkan fulusnya. Permintaan serupa pun disampaikan oleh Jokowi. Paparan Erik itu memantik diskusi di antara para petinggi partai. Mereka menilai kegaduhan akan terjadi jika panitia khusus hak angket Jiwasraya di DPR terbentuk. 3 dari 6 partai pendukung pemerintah, yakni Nasdem, kemudian P3 dan Gerindra. Awalnya mereka getol menyuarakan pembentukan Pansus Jiwasraya. Sekjen P3 Arsul Sani mengatakan semua partai pendukung Jokowi Ma'ruf sepakat mendukung rencana pemerintah mengurai benang merah perkara asuransi Jiwasraya. Keyakinan para petinggi partai untuk membatalkan rencana pengajuan hak angket bertambah setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin mengutarakan kepada peserta rapat bahwa lembaganya akan menetapkan 5 tersangka dalam kasus Jiwasraya. Burhanuddin, kata Arsul, saat itu tak menyebutkan nama para tersangkanya. Tak lama setelah pertemuan tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Tugarisman mengumumkan nama-nama tersangka dugaan kasus Jiwasraya. Di antaranya adalah Direktur Utama PT Hanson International Terbuka, Beni Cokro Saputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Terbuka, Heru Hidayat. Kemudian 3 lainnya berasal dari lingkungan internal Jiwasraya, yaitu bekas Direktur Keuangan Hari Prasetyo, bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan, serta bekas Direktur Utama Henrisman Rahim. Dimintai tanggapan soal pertemuan di istana itu, Erik pun irit bicara. Saya nggak bisa komen sesuatu yang nggak saya tahu. Tuturnya diiringi tawa. Adapun Jokowi sebelumnya mengatakan, penanganan Jiwasraya ini tak bisa dilakukan secara cepat. Perlu proses, tidak sehari 2 hari. Kegaduhan persoalan Jiwasraya mencuat setelah DPR memulai pengawasan terhadap persoalan asuransi tertua di Indonesia. Ketika itu, Komisi BUMN DPR memilih para nasabah yang tak mendapat hasil investasi yang dijanjikan oleh Jiwasraya. Investor dan nasabah pun ada yang berasal dari luar negeri, seperti dari Korea Selatan dan juga Suriname. DPR memanggil direksi Jiwasraya pada 16 Desember tahun lalu. Diduga investasi tersebut melibatkan 17.000 investor dan 7,7 juta nasabah. Wah. Sejak itu muncul wacana pembentukan hak angket, hak DPR untuk menyelidiki dugaan penyimpangan kebijakan pemerintah. Anggota Komisi BUMN dari fraksi Gerindra Andre Rosyadi juga mengatakan sudah membuat kajian untuk membentuk hak angket yang diserahkan ke pemimpin partainya. Andre menyoroti sejumlah hal, seperti nasabah asing dan kegagalan pengembalian duit. Ia juga mempersoalkan kondisi keuangan Jiwasraya yang merah dan pernah mengajukan permohonan dana talangan kepada pemerintah. Menguatnya wacana pengajuan hak angket membuat PDIP was-was. 2 politikus PDIP mengatakan pimpinan fraksinya gencar melobi pimpinan fraksi-fraksi lain sebelum pertemuan di istana. Mereka melobi agar DPR cukup membentuk panitia kerja saja yang kekuatannya itu di bawah panitia khusus, berwenang memanggil paksa semua orang yang terkait dengan persoalan Jiwasraya, termasuk mereka yang tengah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Sekjen Golkar Lojewik Frederick membenarkan adanya lobi dari petinggi fraksi PDIP. Ia tak bisa menyebutkan namanya, tapi Golkar tidak mendukung panitia khusus. Lodewijk juga menilai penggunaan hak angket cenderung politis dan rekomendasi panitia khusus tak pernah dijalankan oleh pemerintah. Mantan Komjen Komando Pasukan Khusus ini mencontohkan rekomendasi hak angket Pelindo II pada 2015, yang salah satunya pemberhentian Menteri BUMN Rini Sumarno juga tak dijalankan oleh pemerintah. PDIP juga mengeluarkan instruksi untuk legislatornya agar bertarung pendapat di hadapan publik. Menurut anggota fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, ada sejumlah argumentasi yang digaungkan untuk bertarung di Komisi DPR.
Pertama, Jiwasraya berbeda dengan dana talangan Bank Senturi yang juga dipersoalkan pada 2009. Argumentasi lain, pemerintah sudah membuat parameter penyelesaian Jiwasraya dari mengembalikan uang nasabah, membuat stabil industri asuransi, dan menjaga kepercayaan di sektor keuangan. Hingga pekan lalu, Partai Demokrat dan juga PKS masih berupaya untuk mendorong pengajuan hak angket. Ketum Demokrat SBY melalui tulisan di akun Facebooknya menilai pemerintah tak perlu khawatir terhadap pembentukan panitia khusus. Dalam tulisan berjudul "Penyelesaian Kasus Jiwasraya akan selamatkan negara dari krisis yang lebih besar", Yudhoyono juga menilai pembentukan panitia khusus akan membuka kasus Jiwasraya dengan terang benderang. Ketua Panitia Kerja Jiwasraya di Komisi BUMN Arya Bima tak mempedulikan hal ini. Apalagi selain panitia kerja di Komisi BUMN, sudah berjalan juga panitia kerja di Komisi Hukum dan Keuangan. Dan pada 29 Januari yang lalu, panitia kerja BUMN menggelar rapat tertutup dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menyiapkan keseriusan dan ketenangan dalam menuntaskan persoalan Jiwasraya.